Selamat pagi para NLPers Indonesia, kembali lagi bersama saya Michael dan Coach Antonio Sarif. Halo. Nah, beliau ini adalah seorang licensed trainer ya di Indonesia, murid langsung dari Bapak Richard Bandler ya. Bapak ya? Iya, karena bapaknya NLP Coach. Oh iya, bapaknya iya, NLP, betul. Bapaknya NLP, jadi langsung Coach Sarif. Jadi untuk kalian yang mungkin mau ngambil lisensi untuk NLP, baik itu untuk yang basic ya, practitioner, master itu bisa langsung ke sama kita juga. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, NLP Leadership Indonesia, karena selain gratis untuk kalian like subscribe, itu sangat membantu kami untuk kita saling bertumbuh dan berkembang. Iya, channel ini biar makin tambah bertumbuh ya. Betul. Iya, dan apalagi banyak juga pertanyaan ke kita mengenai problem-problem seputar kehidupan ya. Dan ternyata memang NLP banyak membantu gitu. Sangat membantu untuk kehidupan. Nah, tapi kalau orang bingung apa itu NLP, tinggal klik saja, nggak tahu nih di mana, di sebelah sini apa di sini, nanti cari aja. Tinggal cari aja, ada sejarahnya semua. Ada sejarah di sini di dalam channel kita ini. Nanti kita bahas apa itu NLP, khusus di situ Anda bisa cari ya. Oke, apa kali ini yang mau dibahas nih, Mike? Jadi gini, Coach. Yes. Kan kalau kita bilang emosi ya, berkaitan emosi ini ya. Emosi itu ada bukan sekedar marah ya. Betul, emosi positif maupun negatif. Positif, negatif ya, bisa gembira, bisa sedih. Nah, kemarin tuh gini. Kecuali orang-orang kita ya. Betul. Orang-orang kita menganggap kalau emosi itu selalu jelek. Betul. Kecuali orang Indonesia selalu bilang emosi itu marah. Emosi marah. Padahal pengertian di emosi adalah semua baik yang positif maupun negatif adalah emosi. Yes, betul. Gimana namanya? Jadi kemarin tuh kan ada yang ini di salah satu grup kita, Coach. Yap. Oh, NLP Lifestyle. Betul, NLP for Life. NLP for Life. Nah, jadi ada yang tanya, gimana caranya netralisasi? Kan bingung juga, Coach Sarif sempat tanya, gimana mengendalikan diri ternyata, mengendalikan emosi. Nah, balik lagi emosinya marah itu, Coach akhirnya. Nah, padahal sebenarnya kalau menurut saya sih emosi itu kalau kita bilang marah pun ada situasi dan kondisi tertentu. Setuju. Memang bisa terjadi marah yang harus dipakai ya. Betul. Nah, gimana sih caranya kita tetap berpikir, bukan berpikir ya, gimana kita waras. Nah, tetap waras dalam kondisi emosi gitu kan. Yang dalam tanda kutip yang marah tadi. Betul. Karena kan takutnya malah bukannya adanya konflik dan segala macam, malah semakin bisa jadi solusi, malah jadi hal kecil jadi besar gitu kan. Nah, gimana cara kita tetap walaupun emosi, kita bisa nunjukkan kita emosi, tapi tetap tenang di pikiran tuh. Ya, tetap waras tadi ya. Tetap waras. Oke. This is good question. Ya, memang benar. Jadi kalau sebelum saya ngomong seperti itu, saya mungkin ngomong agak technical sedikit, berbau technical sedikit, supaya kita bisa memahami cara kerja otak kita dulu, karena NLP. Ya, memang otak manusia kalau saya membaginya berdasarkan 3 bagian, saya menggunakan pakai bahasa yang lebih gampang mudah dicerna dibandingkan saya ngomong tentang neokortek, kortek, reptil, orang pada mabok gitu ya. Mabok ya. Jadi mending pakai bahasa manusianya. Nah, otak pertama kita, jadi istilah otak kita tuh yang pertama itu ada istilah yang namanya reptil area. Reptil area itu sama dengan kayak ular gitu ya. Kalau ular atau binatang kadal atau binatang reptil yang sifatnya adalah fight dan flight mekanisme. Bahasa manusianya adalah reptil kan kalau ada sesuatu yang mengganggu, either dia menyerang atau either dia kabur. Ya, cuma dua itu ya. Hanya dua yang dilakukan. Nah, begitu juga manusia. Ketika ada sebuah situasi yang terjadi, maka yang bekerja adalah otak reptil, yaitu adalah either dia melawan atau either dia menghindar. Yang artinya ketika ada situasi yang tidak menurut dia tidak make sense atau tidak masuk akal atau apapun kondisinya, maka dia akan marah besar atau dia lebih baik dia marah tapi dia diem. Yang which is juga nggak bagus. Dia marah tapi diem. Diem itu bukan dipendem. Lawan marahnya malah bingung, Coach. Bingung kan ya? Dia marah tapi dia diem, tapi ketika diajak ngomong, dicolek atau apapun dia nggak mau ngomong. Dan itu juga jelek juga kan? Cewek biasanya gitu kan? Iya, bisa cewek, bisa cowok, tergantung juga ya. Kalau orang introvert biasanya begitu sih. Oh iya. Orang introvert ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, otak manusia yang kedua adalah emosional, sisi emosional. Nah, sisi emosional bukan berarti artinya marah, tapi artinya mulai muncul sebuah perasaan-perasaan emosi tertentu. Makanya ketika menjalin hubungan sama orang, maka kita sentuh hatinya. Waduh, dalam banget ini nyentuh hatinya. Contoh kayak gini sih yang paling gampang, Mike. Kalau saya paling suka, ini adalah ungkapan langsung dari Alec Mandossian, salah satu pakar
Guerrilla bisnis dan pakar internet marketing terkenal di Alek Manusia. Dia pernah mengatakan begini, waktu itu saya belajar langsung, dia pernah ngomong gini, kayak contoh nih Mike, ada burung nih Mike, kalau ada burung lagi pada di sana, kemudian kita mau ngasih makanan di tangan kita, pasti burung itu nggak mau makan. Iya. Karena burung itu curiga, jangan-jangan mau diapain saya? Ditangkap atau apapun. Maka yang dilakukan sama istilah Alek Mandusian adalah bagaimana kalau kita kasih makanan, tapi kita jauhin dan burung itu makan. Lama-lama makanannya makin lama kita deketin, kita sering kasih, lama-lama mungkin suatu saat nanti burung itu mau makan di tangan kita. Karena dia merasa dia aman. Jadi building trust juga ke building trust, building emosional. Nah, begitu juga kalau saya perhatikan yang lagi terkenal sekarang kan adalah Panji Petualang tuh. Nah, betul. Tentang ular ya. Yeah. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat ular kobra, king cobra, tetap yang keluar tetap reptil. Walaupun dikasih makan tetap dia matok. Bukan enggak. Berarti artinya apa? Ya dasarnya memang binatang reptil, dia tidak akan pernah punya emosional. Atau istilahnya mamalia brain kalau bahasa beratnya. Ya cuman ya flight fight tadi ya awal. Flight dan fight, nggak ada rumus lain gitu ya. Jadi ular namanya ular tetap ular gitu loh. Bahkan saya dengar, bahkan ular piton yang saya dengar katanya ya. Katanya jadi kalau ular piton dari kecil kita piara, suatu saat ya sudah besar, bahkan ada beberapa ular tersebut dipiara masuk dalam satu kamar bareng, yang tidur bareng, itu katanya hati-hati. Kalau ular itu sudah mulai naik keranjang dan mulai meluruskan badan, itu artinya ngukur tubuh kita. Oh, berarti bukan dia nyaman ngelurusin badan bukan. Malah ngukur badan ngukur badan kita. Katanya ngukur badan kita, diasumsikan ini udah bisa masuk belum di badan dia. Wow. Nah, pada saat itu katanya ya, saya nggak tahu kecuali pakar ular nanti yang bicara, pakar reptil. Makanya oleh sebab itu setelah ular itu sudah mulai ngukur tubuh kita, maka lebih baik ular itu sudah waktunya disumbangkan atau diapain. Pokoknya jangan ditaruh di tempat kita, itu bahaya. Ini katanya gitu. Lucu juga kan, ularnya kasarnya mesra. Betul, di sebelah kita. Ya padahal dia lagi ngukur, ini gua makan masuk kan gitu. Begitu tidur digulung. So artinya itu menunjukkan bahwa ular tetaplah ular. Yang artinya flight mekanisme tadi, fight dan flight mekanisme. Nah, ketiga adalah kognitif. Kognitif adalah otak berpikir. Nah, itu adalah human brain. Kalau yang kedua tadi adalah emosional, itu adalah mammalian brain, atau kalau mammalian kita ngomongnya apa? Kucing, anjing, sapi, ya kan ya? Seolah-olah punya empati. Punya empati. Jadi keempatian, kepribinatangan. Oh iya. Bukan primanusiaan, pribinatangan. Kayak contoh yang paling gampang kalau lagi masa waktu zaman nanti sebentar lagi kita Idul Adha kurban. Yes. Nah, biasanya sapi kan yang dipotong itu saling melindungi satu sama lain loh. Jadi ketika mereka mau dipotong tuh mereka saling melindungi karena memang sifatnya adalah kepribinatangan itu tadi karena atau sudah yang mamalia. Taruh pinggir biasanya. Betul. Tapi yang menarik adalah kalau itu ular atau buaya, kalau ada satu yang terluka tetap dimakan loh. Tetap aja ya. Tetap buaya misalkan ya dia terluka, buaya ada misalkan buaya di sungai kumpulan buaya satu berdarah maka buaya lain akan makan loh. Jadi nggak ada bilang, jangan, ini buaya kita, teman kita lagi berdarah. Nggak ada. Itu mereka sikat, teman makan juga, teman mah dia makan juga. Jadi kalau yang teman makan teman berarti buaya. Kalau buaya darat makan hati biasanya. Buaya darat makan hati untuk para wanita. Benar. Bukan ya, beda ya. Kalau buat prianya baik-baik aja mungkin. Pria buaya betina yang sekarang lagi. Masuk istilah baru kan. Nah, kalau otak manusia berarti kognitif. Berarti dia sudah menganalisa. Nah, berarti kalau kita bicara lagi tentang emosional, ini ada hubungannya Mike. Berarti ketika ada sebuah situasi dia marah, berarti dia pakai otak reptil. Bukan otak mamalian dan juga bukan otak manusia. Kognitif tadi. Nah, berarti supaya dia bisa mengontrol kemarahannya, maka yang dia harus lakukan apa? Ketika ada sebuah situasi yang membuat dia marah, tugas dia adalah menggunakan kognitif. Human brain. Caranya gimana? Ada berbagai cara metode, salah satunya adalah dengan cara menghitung mundur turun. Jadi diem ngitung mundur gitu. Jadi pada saat ada situasi tertentu dia emosi marah, maka dia menghitung mundur turun. Jadi ngitungnya angka 5, 4, 3, 2, 1. Karena menghitung mundur turun itu membutuhkan waktu dan tidak mudah buat orang yang lagi marah. Bahkan dia ngomong 5, kayak orang bingung, confused. Nah, ketika dia confused itu sebenarnya dia sudah memaksa untuk masuk ke otaknya kognitif. Maka marahnya dia akan berhenti. Kenapa nggak ngitung kebalik?
Kenapa nggak 1, 2, 3, 4, 5? Kayaknya naik volume. Nah, yang ada tambah naik, tambah marah, tambah makin marah. Itu 10 udah kelar itu. Kelar problemnya tambah parah gitu. Tambah parah sih. Nah, itu yang pertama, Mike. Jadi hitungnya 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu ya. Itu ada jedanya nggak untuk itu? Enggak ada. Jadi modal tarik nafas panjang, tahan, kemudian 5, 4, 3, 2, 1. Itu yang pertama. Atau teknik kedua adalah kalau peristiwa itu terlalu sering kejadian, yang namanya problem kan kadang-kadang ada peristiwa yang sudah sering ya Mike ya, yang kejadian yang sama berulang-ulang. Biasanya orang tua gitu kan. Orang tua marah-marah sama anaknya, atau besok sama ulang lagi anak, gitu. atau sama pasangan. Nah, itu bisa atau juga. Atasan sama bawahan atau bawahan sama atasan. Sebaliknya ya. Nah, yang tiap hari ketemu dan kejadian mirip-mirip. Kejadian berulang-ulang terus. Yang mirip-mirip. Maka metodenya berbeda. Ketika kita menghadapi kondisi itu, kan pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita netral. Ya bisa mengendalikan apa? Nah, pertama netral itu baru terjadi kalau kita bisa kendalikan dulu, baru bisa netral. Kalau kita nggak bisa kendalikan, boro-boro netral kendaliin aja nggak bisa kok. Benar. Nah, maka yang dilakukan adalah kita melakukan metode yang namanya future pacing atau kalau di Stoik namanya premeditatio malorum. Yang artinya ketika kejadian satu kali, kita harus membayangkan kalau kejadian itu terulang lagi, apa respon kita. Supaya kita tidak langsung marah. Ya, jadi bayanginnya gimana? Nah ini kita cara kerjanya gini, misalkan Michael marah sama saya langsung emosi, gebrak meja dan sebagainya. Saya menyesal abis itu kan, aduh gua gebrak meja lagi ke Michael nih. Pulang, saya bayangin kalau Michael membuat saya marah lagi, kira-kira peristiwanya mukanya Michael seperti apa, marah kepada saya, apa rencana saya supaya saya menjadi tidak marah, supaya saya bisa mengerti. Nah, itu yang saya ulang dan saya melakukan tindakannya apa. Nah, itu berhasil banget ketika saya menghadapi pasangan saya, menghadapi anak saya, itu sangat berhasil banget, Mike. Jadi, ketika anak saya merespon apa yang tidak saya harapkan, biasanya kenapa kita marah? Kita merasa kayak ada perlakuan tidak adil, tidak fair. Makanya kita marah. Antara nggak adil atau nggak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi, betul. Jadi itu yang saya pikirkan, maka yang saya lakukan adalah itu yang saya lakukan. Saya ambil contoh. Sebelum saya rekaman ini, saya berharap tadi anak saya membantu memasukkan baju-baju ke dalam lemari. Kenapa? Kebetulan pembantu lagi nggak ada. Nah, saya berharap melakukan itu, tapi dia belum melakukan. Nah, dulu pasti saya akan marah besar. Kalau sekarang saya nggak marah, tapi saya bagaimana cara yang membuat supaya anak saya mau melakukan, itu yang saya lakukan dengan metode future pacing dan planning saya apa. Nah, itu yang saya lakukan dan akhirnya dia melakukan. Nah, itu cara kedua. Nah, yang ketiga, Mike, kalau kita sudah bisa mengendalikan itu, berarti yang tahap ketiga dong, Mike, netral. Netral, udah netral nih ya. Nah, karena mau netralin. Nah, menetral itu caranya cuma satu, melihat dari sudut pandang dia, Mike. Betul dong? Betul. Kalau kita tidak bisa melihat dari sudut pandang dia, boro-boro netral. Orang kita aja yang masih emosi kok gitu. Nah, jadi kita resapi dulu ya, kalau kita jadi dia gimana? Gitu. Sudut pandangnya gimana. Nah, jadi kita pandangin kalau seandainya saya menjadi dia, apa yang akan dilakukan. Nah, saya ambil contoh yang paling sederhana, paling gampang. Gini Mike, cara menetral. Misalkan saya sudah melakukan premeditatio malorum, ini sampai hari ini saya masih praktis. Sampai detik ini pun saya masih melakukan. Jadi ketika saya melihat itu, kondisi itu, saya melakukan premeditatio malorum atau future pacing, membayangkan kalau peristiwa itu terulang lagi, dan yang saya lakukan adalah saya ngomong sama diri saya sendiri, Mike. Saya ngomong, Rif, ngomongnya bener-bener literally. Gue ngomong sama diri gue sendiri, ngomong, Rif, kamu itu kalau bagaimana kondisinya bagaimana. Jadi saya ngomong menasihati diri saya. Orang itu kenapa dia begitu? Karena dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Tugas kamu adalah membuat dirimu menjadi lebih tenang. Dia maksudnya nggak jahat kok. Gitu, Mike. Baru bisa netral. Ya, kita curhat dan cerita ke diri kita sendiri. Ke diri kita sendiri. Dan kita dinasihati sama diri kita sendiri. Sampai ngomongnya, Rif, dia melakukan itu karena apa? Langsung. Nah, setelah itu baru bisa netral, Mike. Kalau nggak bisa netral. Dan itu metode yang dipakai oleh Marcus Aurelius. Dan itu sangat powerful banget, Mike. Jadi saya harus kalimatnya adalah gini. Ini yang saya omongin. Ini nggak mudah loh ya. Nggak mudah. Kenapa? Kadang-kadang ketika menasihati, kita malah membuat tambah parah. Iya, apalagi di pikiran ya. Di pikiran. Kita malah, dia ternyata benar seperti itu. Dan ini keluar. Makin membenarkan bahasa lo. Menjudgment peristiwa itu.
Jadi tugas saya adalah menasihati, dia nggak salah kok, dia mungkin maksudnya apa. Jadi kayak menenangkan diri saya. Nah lucunya, kadang-kadang ini godaan buat orang-orang yang masih newbie atau rookie lah saya bahasa. Masih baru ya. Ketika lagi ngomong itu kadang-kadang muncul, nggak begitu. Wah tambah emosi kan? Emosi, bener. Nah yang kita lakukan adalah, nggak, dia maksudnya baik, dia nggak begitu. Kita harus ada membuat kalimat-kalimat pemakluman. Nah itu yang membuat kita akan jadi lebih baik. Tapi mungkin dari sini mungkin ada beberapa yang nggak setuju, Mike. Iya. Dia mengatakan, nggak bisa coach, kita harus sikat. Tar dulu, tujuan Anda mau bikin netral. Kecuali Anda niatnya memang mau cari musuh. Benar. Itu beda cerita. Kalau berkata beda teknik lagi ya. Beda teknik. Itu nggak pakai teknik. Nggak pakai teknik. Gampang, ya. Itu udah harus terjadi, Pak. Langsung aja itu. Ya kurang lebih gitu sih, Mike. Jadi artinya bagaimana kita menasihati diri kita ngomong seperti itu. Nah itu cara yang paling cepat, yang paling mudah. Gitu sih, Mike. Ya jadi tahapnya harus ini tuh kayak hitung mundur dulu. Hitung mundur turun. Kita pikirkan dulu, future passing dulu. Future passing dulu. Baru bisa atau netral ya. Atau malurun, baru kita memberikan penetralan dalam diri kita. Ya kalau enggak untuk sampai ke yang ketiga ini kalau dua ini nggak dilakukan Nggak berhasil. nggak berhasil ya. Malah Boro-boro akhirnya bisa netral. bener-benerin semua yang terjadi gitu. Melakukan pembenaran. Melakukan benaran. Yes. Jadi kan ada kalau orang emosi, orang marah ya, itu ada dua macam kan. Betul. Yang langsung meledak. Betul. Atau yang diem. Betul. Lama, berulang-ulang, terus meledaknya parah itu coach. Nanti ditumpuk. Itu karena ditumpuk ya? Ditumpuk. Jadi istilahnya, gue selama, bahasanya kan gini, gue selama ini diem. Yang kan sama ini gue diam. Sekarang kali ini gue nggak bisa terima. Ini sekarang waktunya pembalasan. Kan itu yang saya sering banget temuin. Bener. Itu malah lebih parah dari yang langsung lebih parah. Ibaratnya bisul dikumpulin dulu. Nananya udah banyak baru dihajar saat itu juga. Gitu sih, Mike. Yes. Itu aja? Itu aja. Jadi Oke. untuk menetralkan emosi yaitu ini tekniknya. Semoga untuk kalian ya bisa future passing dan untuk pakai stoik tadi ya. Yap. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan berguna. Saya kan ini bermanfaat. Tinggal Anda bagaimana cara melakukannya. Saya Coach Antonio Syarif dan Michael mengucapkan banyak terima kasih dan sukses buat Anda dari NLP Leaders Indonesia. Sampai jumpa.